Tahukah Anda, ada luka tersembunyi, bukan di tubuh, tapi di jiwa, mengintai sejak masa kecil. Ia membentuk siapa Anda hari ini, tanpa Anda sadari. Mungkinkah ini juga kisah Anda? Pertanda pertama, kecemasan abadi. Pernahkah Anda merasa seperti ada alarm tak kasat mata yang terus berbunyi di kepala? Jantung berdegup kencang, napas memburu, padahal tak ada bahaya di depan mata. Ini bukan sekadar stres biasa. Perasaan gelisah ini seringkali adalah gema dari masa kecil. Dunia yang terasa tidak aman, di mana ancaman bisa datang kapan saja. Pikiran Anda terprogram untuk selalu waspada, bahkan saat tak ada lagi yang perlu ditakuti. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Tapi, mengapa pikiran kita terjebak di masa lalu? Mengapa bayangan itu terus menghantui? Fakta berikutnya lebih gelap, lebih personal. Pertanda kedua, rasa tidak berharga yang menggerogoti. Pernahkah bisikan di kepala mengatakan, "Saya tidak cukup baik"? Seolah setiap pencapaian adalah keberuntungan semata, dan kegagalan adalah bukti siapa diri Anda sebenarnya. Dari mana asal perasaan ini? Seringkali dari masa kecil yang penuh kritik, penolakan, atau absennya validasi. Kita belajar memikul beban rasa malu, meyakini diri adalah masalah. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Namun, adakah jalan keluar dari penjara mental ini? Atau justru kita membangun dinding baru yang tak terlihat tapi nyata? Pertanda ketiga, dinding tak terlihat dalam hubungan. Kita semua mendambakan koneksi, namun mengapa ada kekuatan tak kasat mata yang selalu mendorong kita menjauh? Takut ditolak, takut dikhianati, atau tak mampu percaya seutuhnya? Dinding-dinding ini, pelindung sekaligus penjara, seringkali dibangun dari masa kecil yang mengajarkan bahwa cinta itu bersyarat atau tidak aman. Ironisnya, pertahanan diri ini justru mengisolasi kita dalam kesepian. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Mungkinkah Anda salah satunya? Dan bagaimana jika kesepian itu berujung pada badai dahsyat dalam diri yang siap meledak kapan saja? Pertanda keempat, gelombang emosi yang tak terkendali. 1 detik, Anda merasa mati rasa, hampa, seolah dunia tak punya warna. Detik berikutnya, badai emosi meledak, amarah, kesedihan, frustrasi yang tak tertahankan. Disregulasi emosi ini adalah warisan pahit masa lalu. Ketika kecil, kita tak diajarkan menavigasi lautan perasaan. Akibatnya, kita terombang-ambing tanpa jangkar di tengah gelombang yang tak pernah reda. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Apa penyebab semua ini? Dan mengapa kita justru mencari kendali dalam kekacauan yang kita ciptakan sendiri? Jawaban yang mengejutkan. Dan pertanda terakhir, mencari kontrol dalam kekacauan. Apakah Anda terobsesi dengan kesempurnaan? Merasa semua beban dunia harus Anda pikul? Atau terus-menerus ingin menyelamatkan orang lain, bahkan jika itu menyakiti diri sendiri? Ini bukan sekedar kebiasaan. Ini adalah jeritan bawah sadar untuk mendapatkan kendali atas dunia yang dulu terasa menakutkan dan tak terduga. Kita terperangkap dalam siklus, mengulang pola yang menyakitkan, justru demi keamanan yang palsu. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Bisakah kita lepas dari belenggu ini? Bisakah bayangan masa lalu benar-benar sirna? Ada harapan, dan langkah pertama selalu dimulai dari diri sendiri. Langkah pertama, mulailah dengan menulis jurnal, mengenali emosi Anda, atau bicaralah dengan seseorang yang Anda percaya. Setiap langkah kecil adalah pemberontakan atas masa lalu. Jadi, akankah Anda berani menatap bayangan itu, atau membiarkannya terus menguasai takdir Anda?
Bisakah trauma masa kecil benar-benar disembuhkan? Ataukah kita hanya belajar untuk hidup berdampingan dengannya? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.